Sugeng siang para sedulur batin, para pejuang sabar lan narimo yang wajahnya tetap glowing meskipun batinnya sedang digembleng keadaan. Pripun? Masih semangat geh? Ketemu lagi sama saya, teman diskusi jenengan yang hobinya mencari hikmah di balik musibah. Karena kalau nyari uang di balik bantal itu namanya pesugihan, hehe. Mari kita luruskan niat, nyawiji dalam frekuensi yang positif, agar obrolan kita hari ini nggak cuma mampir di telinga, tapi mancep di jiwa. Sedulur sekalian, seringkali kita merasa hidup ini kok berat banget, seolah-olah kita ini cuma butiran debu yang diombang-ambingkan nasib. Tapi sebenarnya, ada rahasia besar yang sering kita lupakan. Kita ini bukan sekadar penonton di dunia ini, kita adalah partisipan sadar. Sebenarnya alam semesta ini sedang berevolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan coba tebak, siapa instrumen utamanya? Ya kita ini, manusia. Gusti Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Ini artinya, melalui kesadaran kitalah, keagungan Tuhan termanifestasikan di alam semesta. Jadi, kalau jenengan sedang menghadapi situasi yang ngeluh atau sulit, jangan langsung reaktif atau ngamuk. Kenapa? Karena cara kita menghadapi masalah tersebut menentukan bagaimana situasi itu akan berkembang. Kalau kita menghadapinya dengan amarah, kita sedang memproduksi karma atau residu energi negatif yang makin memperkeruh suasana. Tapi kalau kita menghadapinya dengan presence, dengan ketenangan batin atau dalam bahasa Jawa disebut wening, maka tindakan yang muncul adalah wise action, tindakan bijak. Ingat, tantangan zaman sekarang itu bukan cuma soal ekonomi, tapi virus mental berupa pikiran kolektif yang bikin kita gampang membenci dan menghakimi. Musuh yang paling nyata itu bukan di luar sana, tapi ada di antara dua telinga kita sendiri, yaitu pikiran ego kita. Evolusi semesta selama jutaan tahun itu menuju ke satu titik, agar manusia sadar bahwa dirinya adalah pancaran cahaya ilahi. Saat kita tenang di tengah badai, kita sedang membantu alam semesta untuk naik level. Kita sedang melakukan conscious evolution. Jadi, ojo sambat, jangan mengeluh. Karena saat kita mengeluh terhadap apa yang terjadi saat ini, kita sedang memusuhi kehidupan itu sendiri. Padahal, kehidupan adalah cermin. Kalau kita tersenyum pada kehidupan melalui penerimaan, radiah, maka kehidupan pun akan memantulkan senyuman itu kembali kepada kita. Mari kita belajar untuk tidak lagi menjadi korban keadaan, tapi jadilah cahaya dunia. Karena perubahan kecil pada kesadaran jenengan hari ini adalah sumbangan besar bagi kesadaran seluruh umat manusia di mata semesta. Bukti dukung ilmiah teori antropik, Anthropic Principle. Dalam astrofisika dan kosmologi, teori ini menyatakan bahwa alam semesta tampak disetel sedemikian rupa agar kehidupan yang sadar, manusia, dapat muncul. Ini mendukung poin bahwa kita adalah bagian penting dari desain besar semesta, Universal Intelligence. Quantum Entanglement, keterikatan kuantum. Penelitian fisikawan seperti Alain Aspect membuktikan bahwa partikel yang pernah terhubung akan tetap saling memengaruhi meskipun jaraknya berjauhan. Secara ilmiah, ini mendukung poin bahwa perubahan pada satu kesadaran individu akan memengaruhi kesadaran kolektif, seperti yang disebutkan di bagian akhir dokumen. Neuroplastisitas dan mindfulness. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa latihan kehadiran penuh, presence, secara fisik, mengubah struktur otak kita, mempertebal bagian gray matter yang berkaitan dengan regulasi emosi. Ini adalah bukti ilmiah bahwa kita bisa melatih diri untuk tidak reaktif. Sistem biopsikososial. Dalam ilmu kesehatan modern, diakui bahwa kondisi psikis seseorang memengaruhi realitas biologis dan interaksi sosialnya. Ini memperkuat argumen, keadaan kesadaran menentukan perkembangan situasi eksternal. Pesannya sangat mendalam, bahwa setiap tarikan napas sadar kita adalah bagian dari ibadah sekaligus evolusi semesta. Mugi-mugi berkah.